Haleluya, puji Tuhan bertemu kembali lagi dalam Renungan 79 untuk hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita katakan, resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ke 18. Yang saya berikan tema yaitu iman yang terus bergerak. Akan saya bacakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku kepada lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia tidak segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi?" Jadi kita melihat bahwa di sini perikop ini menggambarkan hal yang begitu kuat tentang doa. Tapi kita juga bisa melihat bahwa di dalam perikop ini diawali dengan ajakan untuk terus berdoa tidak jemu-jemu, tapi ditutup dengan adakah ia mendapat iman di bumi. Jadi pertanyaan ini membuat hal yang begitu menarik di dalam perikop ini, dan di sini kita dapat melihat mundur terlebih dahulu. Kita akan melihat teks dan konteksnya, bagaimana perikop ini ditulis. Kita bisa melihat sedikit, saya jelaskan bahwa di dalam pasal 17, terutama pada ayat 20 sampai 37 yang berisikan tentang akhir zaman penganiayaan dan bagaimana setiap murid-murid mempertahankan iman mereka. Dan di sini Tuhan Yesus memulai ayat yang pertama di pasal 18 ini dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimana di dalam masa kini kita akan menghadapi situasi-situasi yang sulit dan berat, dan bagaimana kita harus mampu berdoa dan tidak jemu-jemu untuk kita terus berdoa. Dan ajakan ini membuat kita akan belajar lebih dalam. Kita akan melihat ada beberapa hal yang perlu kita catat di sini. Di dalam ayat 1 dan 8, di sana dituliskan bagaimana bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di ayat 8, di ayat terakhir dalam perikop ini, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sungguh menarik, membuat kita harus belajar lagi bagaimana hubungan antara doa dan iman. Bagaimana ketika kita berdoa, tidak sekedar berdoa rutinitas saja, tapi berdoa itu memerlukan iman yang kuat, karena bagaimana kita bisa berdoa tanpa kita mengimani kepada siapa kita berdoa. Dan kita akan belajar perikop ini dari tujuan, isi, dan maknanya. Jadi saya akan memberikan tujuan, isi, dan makna dari perikop ini. Tujuan dari perikop ini dapat kita lihat dalam ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dikatakan di sana harus selalu berdoa. Dikatakan dengan kata harus, dan harus ini menggunakan berarti sebuah perintah, bukan sebuah nasihat atau masukan atau sebuah pilihan. Setiap kata dikatakan harus itu adalah sebuah perintah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya berdoa itu bukan sebuah pilihan atau hanya sekedar nasihat kepada orang percaya. Itu adalah ajakan perintah untuk kita terus berdoa. Di sana dikatakan harus selalu berdoa.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa arti jemu-jemu? Kalau di dalam umumnya kita bisa menerjemahkan jemu-jemu adalah rasa bosan atau rasa jenuh. Tapi dalam konteks ayat ini dalam bahasa Yunani ditulis ekakeo yang memiliki arti merasa lelah atau kehilangan semangat atau kehilangan hati. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya jemu-jemu itu adalah situasi ketika kita kehilangan hati. Dan banyak sekali orang-orang percaya kehilangan hati mereka untuk berdoa. Mungkin mereka merasa bahwa situasi mereka tidak ada perubahan. Mungkin mereka mendoakan sesuatu dan belum dijawab Tuhan. Dan itu membuat hati mereka lelah. Untuk itu, di sini kita diingatkan untuk kita tidak jemu-jemu dalam berdoa. Dan di sini kita juga bisa melihat tujuan perikop ini agar kita tidak berhenti berdoa. Karena di dalam dunia yang semakin berat ini, seakan-akan Tuhan tidak menolong kita, tapi Tuhan minta untuk kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Jangan berhenti untuk kita berdoa dan terus berdoa. Dan saya akan menjelaskan bagaimana isi perumpamaan ini. Jadi kita bisa membaca di dalam ayat 2 sampai ke 5. Ini tentang hakim dan janda dan seorang janda. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan ia tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Di dalam ayat-ayat ini tersebut dituliskan bahwa hakim ini merasa terpojokkan bagaimana janda ini terus datang untuk meminta haknya gitu. Dan kita bisa melihat bagaimana sebenarnya di dalam perikop ini tidak dijelaskan hakim ini siapa, hakim ini orang Yahudi atau tidak, hakim ini punya latar belakang yang seperti apa, tidak dijelaskan. Tapi di sini dijelaskan bahwa hakim ini tidak takut Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Dia terlihat seperti semena-mena, dan kita juga bisa melihat di sini bahwa sebenarnya janda ini juga tidak dijelaskan siapa nama janda ini dan bagaimana janda ini hidup. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang hakim dan janda ini untuk menjelaskan bagaimana doa dan iman itu berhubungan. Dan kita bisa melihat di sini sebuah kejadian di mana hakim merasa terpojokkan, bahkan di sana dikatakan supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Rupanya hakim ini merasa bahwa terlalu sering janda ini datang dan meminta haknya, meminta untuk janda ini dibela, dan membuat hakim ini merasa secara emosional dia terpojokkan, bahkan secara hati dia merasa kesal supaya tidak dikejar-kejar lagi, dan dia menuruti apa yang janda ini lakukan. Dan bisa dikatakan bahwa sebenarnya hakim ini melakukan ini karena dia terpaksa, karena dia merasa supaya janda ini berhenti untuk mengejar-ngejar dia. Dan pertanyaan besarnya, apakah jawaban Tuhan seperti hakim ini? Apakah Tuhan menjawab doa kita karena dia terpaksa supaya tidak dikejar-kejar kita? Pasti tidak. Dan kita bisa melihat makna atau arti dari perikop ini melalui cerita ini, melalui perumpamaan ini. Kita semua tahu bahwa perumpamaan diberikan kepada kita supaya menjelaskan isi pesan. Jadi Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan supaya pesan yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Dan kita akan melihat makna dari perikop ini di dalam ayat selanjutnya, di ayat 6 dan ayat 8. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi. Di sini terdapat 4 makna yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bahwa perbandingan yang hakim yang lalim dengan Allah sebagai Raja Bapa kita itu sebenarnya tidak relevan. Tapi Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bahwa hakim yang lalim saja bisa memberikan jawaban bagi janda itu. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang benar. Kita semua tahu bahwa hakim yang lalim adalah hakim yang jahat, hakim yang tidak kenal Tuhan. Dia bisa menjawab apa yang diminta oleh janda ini. Tapi ini perbandingan yang sangat jauh. Karena dia menjawab, karena dia terpaksa, karena dia merasa ditekan oleh janda ini. Tapi Tuhan Yesus menjawab doa kita, bukan karena terpaksa, karena dia sangat-sangat mengasihi kita. Lalu yang kedua, yaitu motivasi. Hakim menolong janda ini karena dia tertekan, karena dia terpojokkan. Tapi Tuhan Yesus menolong kita karena kasih-Nya. Seperti yang dikatakan saya tadi, bahwa motivasi hakim ini salah dalam memberikan jawaban bagi janda ini. Tapi kita bisa melihat bahwa di dalam doa kita pun terkadang kita berdoa sesuatu yang salah. Berdoa sesuatu yang salah adalah ketika kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Untuk itu kita harus belajar untuk berdoa, untuk benar-benar tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya tidak untuk hanya memuaskan hawa nafsu kita saja dalam kita berdoa. Lalu yang ketiga, yaitu hubungan. Hakim dan janda ini tidak memiliki hubungan apapun, mereka tidak saling kenal. Bahkan kita bisa melihat janda ketika masa itu adalah orang yang direndahkan atau orang yang dianggap sebelah mata, tapi hakim adalah orang yang dipandang sangat hebat, memiliki jabatan. Dan kita bisa melihat bahwa hubungan hakim dan janda ini begitu jauh, tapi kita dan Bapa kita memiliki hubungan yang begitu dekat, yaitu antara Bapak dan anak. Untuk itu, mari kita terus meminta setiap doa kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita. Lalu yang keempat, yang terakhir, doa wujud dari iman. Di ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tidak ada orang di dunia ini yang berdoa tanpa ia mengimani kepada siapa dia berdoa. Jadi kita berdoa karena kita kenal dan karena kita mengimani bahwa doa kita akan dikabulkan. Untuk itu, mari kita terus memperkuat iman kita, karena doa dan iman adalah satu hubungan yang erat. Semakin kita memiliki iman yang besar, semakin kita memiliki gaya hidup berdoa yang kuat juga setiap harinya. Penutup bulan ini kita belajar tentang kasut kerelaan, bagaimana kita berjalan memakai alas yang tidak membuat kita jatuh. Sadari bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan di dalam salib Kristus. Yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita sebenarnya adalah bukan tentang apakah Tuhan menjawab doa kita, tetapi apakah kita mendengar saat Tuhan menjawab doa kita. Miliki iman yang terus bergerak, kepekaan rohani tergantung pada seberapa kita bergerak dan bertumbuh di dalam iman di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mendoakan untuk pokok daerah tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dapat menjadi orang-orang di akhir zaman ini yang tekun dalam berdoa Tuhan, agar kami memiliki waktu yang benar-benar berkualitas Tuhan. Kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kuatkan iman kami agar kami dapat menghadapi setiap apapun yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dapat menjadi orang-orang yang terus menang Tuhan di dalam iman kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk Jemaat GBI Syadai Magelang yang telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar dan menerima pengajaran di dalam Kristus. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua, dan berkat-Mu selalu tercurah dalam hidup kami. Menyerahkan
sisa hari ini Tuhan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.